kebetulan pada hari ini untuk di depan tokonya itu lagi ada garapan. Mungkin dari garapan itu ada sedikit mah ya Pak ya. Dana turun udah cair belum Pak? Dan terima kasih juga kepada Bapak Wakil saya ini Bapak Kuslan yang telah menyempatkan juga waktunya sampai membimbing kita semua acara, dan terima kasih juga saya untuk rekan-rekan yang lainnya sudah mensukseskan acara ini bisa diselenggara dengan nyaman. Dan walaupun saya minta maaf apabila ada jamuan-jamuan yang masih kurang berkenan, mungkin kita masih ada kekurangan. Mungkin sekian sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi di Badan Dapur Nasional antara DPD Purwakarta, DPD Subang, BPD Kerawang dan sekitarnya. Nah, untuk itu izinkan kami di sini akan menyampaikan beberapa poin yang akan disampaikan pada saat ini, terutama kepada Bapak Ketua Umum yang saya hormati dengan rombongannya. Saya mohon izin Pak untuk berbicara di sini sesuai dengan arahan Bapak, yaitu kenapa diadakan di Kota Subang gitu ya. Saya terus-terusan koordinasi dengan beliau memberikan arahan untuk pelaksanaan kelangsungan di Kota Subang ini. Nah, untuk itu acara yang akan disampaikan pada saat ini mungkin yang pertama adalah merupakan konsolidasi organisasi dan program Badan Dapur Nasional yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Terus yang lainnya itu program dana hibah Badan Pengelola Dana Kementerian Kehutanan juga akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Yang terakhir adalah merupakan acara lain-lain, yaitu merupakan tanya jawab. Barangkali bapak-bapak pengurus baik dari Purwakarta maupun pengurus dari Kabupaten Subang baru mengenal nama Badan Dapur Nasionalnya aja, tapi tujuan dan misi yang sebenarnya masih dalam keadaan ada yang sudah tahu, kebanyakan yang belum tahu mungkin itu ya Pak. Nah, untuk itu ini kesempatan yang langka, merupakan suatu kehormatan di Kabupaten Subang gitu. Bapak Ketum gitu memberikan arahan kepada saya supaya tempatnya ada di Subang gitu Pak. Alhamdulillah kita terlaksana dan bisa berkumpul di sini. Nah, dalam sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab, mangga silahkan kepada bapak-bapak, mumpung ini waktu dan kesempatan yang bahagia ini, kita akan diberikan bekal dan ilmu untuk kelangsungan operasional kita nanti di lapangan. Rupanya mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang kami hormati Ketua BPD BDN Kabupaten Purwakarta yang juga sudah memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Hadirin yang berbahagia, Bapak-bapak yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara inti adalah bagaimana sih BDN ini berjalan, apa sih tugasnya dan lain-lain. Mungkin secara langsung kita akan mendengarkan penjelasan khusus dari yang kami hormati
Umum Badan Dapur Nasional yang kali ini sudah hadir. Untuk itu, yuk kita seksama memperhatikan apa sih dan seperti apa sih badan ini untuk menjalankannya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, kami persilakan untuk yang kami hormati Bapak Ketua Umum dari pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan taufik, alangkah baiknya saya menyerahkan secara resmi SK yang diberikan langsung kepada yang saat ini ketua dan sering berkomunikasi dengan saya, Bapak Jenderal. Nanti setelah itu baru saya akan menjelaskan dengan waktu singkat. Nah, itulah perlu Bapak ketahui, selalu saya katakan, waktu manusia bukan waktu Tuhan. Nah, berjalan waktu, ditemukanlah di desa itu sumber emas. Yang tadinya mau menanam sayur mayur, Pak, karena menemukan sumber emas. Ini yang menjadi suatu godaan. Dalam sayur kan nilainya kecil, Pak. Emas itu besar. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ini di cooling down kan. Tidak mau saya laksanakan. Kenapa? Karena emas itu bukan milik kita. Itu warisan dari Allah, Pak. Bapak ketahui, yang membangun Jakarta, ibu kota, itu adalah dari warisan Allah. Berapa juta hektar, berapa puluh juta kubik kayu habis dari Papua, Kalimantan. Dan dari uang itulah Jakarta itu dibangun. Dan perlu Bapak ketahui, kantor Kementerian Kehutanan pembangunannya itu dari bunga bank, dana reboisasi. Dari bunganya loh, Pak. Dan satu-satunya kantor Kementerian Kehutanan yang berada di dalam kawasan Senayan. Bapak boleh cek. Tidak boleh di situ berdiri. Nah, bertepatan kakak kandung saya pernah menjabat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya mengetahui persis. Makanya saya dirikanlah yang namanya Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia. Itu saya memulai itu dengan biaya awal itu dari dompet saya, Pak. Tahun 2009 menghabiskan 1,6 miliar. 2009, Pak. Termasuk badan dapur ini juga dari dompet saya dan orang-orang yang berduit digerakkan Allah membantu Badan Dapur Nasional ini yang sampai hari ini sudah menghabiskan dana 500 juta rupiah. Saya yakin, kenapa? Pada waktu saya dirikan Badan Dapur Nasional ini setelah konsultasi ke Badan Gizi Nasional Pusat, diizinkan. Dan kalau Allah sudah memberikan petunjuk dan langkah yang diberi petunjuk itu dituntunnya, insya Allah akan sampai tujuan. Dan alhamdulillah, Bapak boleh ketahui berapa banyak lembaga yang seperti kita punya ini berdiri di Indonesia, tapi berbeda dengan Badan Dapur Nasional. Bapak ketahui ada asosiasi. Asosiasi ini seluruh pemilik dapur bernaung di asosiasi ini. Bapak lihat kemarin di medsos, yang namanya asosiasi di bawah BGN, Badan Gizi Nasional, harus membela, melindungi, dan mengembangkan program yang ada. Bapak ketahui bagaimana mereka mengadakan demonstrasi
Nah, kalau BDN ini tidak. Termasuk satu lagi baru kemarin itu. Saya pantau yang namanya himpunan. Saya hanya mendengarkan, menyimak. Dan saya nggak pernah protes. Saya biarkan berjalan karena visi misinya berbeda dengan kita. Visi misi kita ini adalah satu, melindungi pemilik dapur, bahkan membantu memediasi yang akan membangun dapur. Tadi saya baru mendapat kabar dari Pak Ahmad. Pak Ahmad ini saya berikan mandat untuk membentuk Badan Dapur Nasional seluruh Indonesia secara nasional. Tapi beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Dapur Nasional Kabupaten Bandung. Nah, itu saya berikan kepercayaan kepada Bapak Ahmad. Jadi kita harus melindungi. Sampai hari ini, Pak, tidak ada satu lembaga pun tempat bernaung pemilik dapur. Begitu banyak masalah yang dihadapi para pemilik dapur, bahkan yang akan membangun dapur. Tadi saya dapat informasi ada berapa? 250 ya. 250 dapur yang boleh dikatakan maju tidak, mundur tidak. Sedangkan Bapak ketahui untuk investasi membangun sebuah dapur, di awal dulu Pak harus ada dana 2,5 miliar. Sekarang ini menurun karena banyak kompetitor. Bisa sekitar 1,5 miliar. Tapi muncul lagi peraturan baru. Arus lahannya berapa Pak? 1.000 ya. Bapak bayangkan 1.000 meter persegi. Berapa nilai lahan tersebut? Dan luasnya pun harus berapa Pak? 300 atau 400? Nah, 400 bangunannya belum untuk parkirnya. Jadi saya bilang ini tanpa ada masyarakat, pengusaha yang memulai membangun sebuah dapur MPG, ini program tidak jalan. Maka saya katakan para pemilik dapur saat dia membangun dapurnya, hutang kanan kiri, menggadaikan sertifikat rumahnya. Yang dulu punya rumah Pak, saya temukan akibat didesak oleh debt collector yang dia hutangi, akhirnya dia tidak punya rumah dan mengontrak rumah. Nah, bisa Bapak bayangkan ini. Memang menjanjikan Pak. Seperti saya juga punya dapur. Dengan PM, penerima manfaat itu 3.800 siswa, penerima manfaat. Mendapatkan keuntungan bersih itu Pak, rata-rata 300 juta per 24 hari. Nah, sekarang sudah dirubah lagi. Minimal 2.000 PM, maksimal 2.500 PM. Nah, ini akan berubah terus. Karena apa? Karena salah sistem. Awalnya saya sudah mengetahui hal ini dan saya memberi masukan. Tapi masukan yang bersifat baik, Pak, tidak pernah akan dijalankan di negara kita ini. Jadi perlu Bapak ketahui, kita melindungi mereka. Baik yang akan membangun apa kesalahannya, dilihat tentunya kesalahannya apa. Kalau menyimpang dari ketentuan dan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional yang fatal, itu sulit untuk ditindaklanjuti. Kenapa dia salah? Karena diiming-imingi oleh yayasan. Karena setiap dapur itu dia harus melalui yayasan yang maju ke Badan Gizi Nasional. Jadi bukan 1-2 masalah. Jadi saya tidak membahas masalahnya. Cuma dengan pengalaman ini Pak Ketua Purwakarta ya, dan juga dari Subang,
untuk yang lainnya, tolong waktunya itu agak panjang. Kalau berbicara masalah program, Pak, ini tidak bisa waktu hanya 1-2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala man hadara fi hadal makani walau sa'ah daimaini mutalazimaini illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak yang alhamdulillah sudah hadir di tempat ini, mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak di tempat ini akan mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan sama Pak Ketum tadi. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketum. Di antaranya ada pepatah mengatakan, Pak ya, pepatah kiai mengatakan, la yadkhulu fi syai'in hatta ya'lamu. Janganlah kita masuk ila syai'in kepada sesuatu sehingga terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa manfaatnya ketika kita masuk ke suatu itu. Seperti halnya apa guna dan manfaatnya kita masuk bergabung di BDN ini, itu kan harus perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu kita kena sanksi. Apa sanksinya? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu, maka kita masuk ke dalam sahabat atau sebagai sahabatnya setan. Nah, ini perlu kita pahami dan kita ketahui apa manfaat kita masuk di bergabung di BDN, itu yang perlu kita ketahui. Dan apa itu BDN? Apa program BDN? Dan mungkin pertanyaan bapak-bapak, apa manfaatnya ketika saya ini masuk di BDN? Ya kan? Nah, BDN itu sama dengan organisasi-organisasi yang lain, Pak. Sebagai organisasi kemasyarakatan. Di mana dalam aktivitasnya organisasi itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Jadi aktivitas atau pelaksanaan organisasi itu di masyarakat itu harus mengacu kepada itu, undang-undang itu. Karena kalau kita tidak mengacu pada undang-undang itu, kita dapat sanksi. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Apa sanksinya? Sanksinya adalah bisa pidana juga, Pak. Apa tugas kita atau tugas organisasi itu? Tugas organisasi itu adalah
menyampaikan atau sebagai tangan kanan dari pemerintah. Menyampaikan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pemerintah itu dilakukan oleh organisasi. Nah, jadi kalau seandainya ada organisasi yang tidak melaksanakan itu berarti organisasi yang akan bermasalah. Apa itu BDN kembali Pak ya? BDN itu merupakan suatu organisasi yang bernama Badan Dapur Nasional. Apa kaitannya BDN dengan BGN? Itu juga yang perlu kita ketahui. BDN ini Pak merupakan mitra strategis Badan Gizi Nasional. Jadi BGN itu punya 2 mitra Pak. 1 SPPG, Pak ya, 2 Badan Dapur Nasional. Kalau SPPG itu untuk melaksanakan makan gizi gratis, kalau Badan Dapur Nasional ini fungsinya adalah untuk mengawal dan memonitor. Nah, dalam hal ini perlu kita pahami juga definisi mengawal itu seperti apa. Agar jangan sampai kita di lapangan itu salah arah. Mengawal dengan memonitor itu tidak jauh berbeda, Pak. Itu serupa tapi tak sama. Artinya beda-bedanya dikit. Kalau mengawal itu ibarat ini kita mengawal anak masuk sekolah. Anak SD, TK kan ya. Kita kawal itu antar masuk sekolah. Nah, sudah sampai di sekolah kita pantau. Monitor itu memantau, mengawal itu kita mengantar anak ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, kita pantau bagaimana perkembangan anak setelah masuk ke sekolah. Coba ya. Nah, BDN ini memantau program pemerintah. Program makan bergizi gratis. Nah, untuk bisa terlaksananya program pemerintah ini kan ada proses tahap demi tahap. Ya kan? Yang pertama kan harus ada tanahnya dulu. Kedua harus ada bangunan. Ketika baru kita operasional. Nah, tugas fungsi dari Badan Dapur Nasional adalah mengawal. Contoh seandainya Pak siapa? Bapak misalkan mau mendirikan badan. Nah, kita kawal. Kita kawal dalam proses pembangunannya, proses operasionalnya, proses perizinannya, agar supaya kita dapat izin operasional dari BGN. Nah, itu tugas kita itu. Mengawal. Misalkan kita ini nanti datang kita ke dapur. Ya. Kemudian kita periksalah gitu istilahnya. Kita lihat ya di dapur itu apa yang belum memenuhi standar. Apakah itu bangunannya, apakah itu peralatannya, apakah itu proses operasionalnya. Nah, kita kawal nanti SPPG ini Pak untuk bisa sesuai dengan standar operasional. Misalnya kalau bangunannya harus sekian, peralatannya harus begitu begini, secara operasionalnya juga harus begitu. Itu kita kawal. Nah, setelah kita ngawal itu udah kasih tahu harus begini gitu Pak ya. Kemudian setelah itu kita monitor. Dilaksanakan tidak apa yang kita sampaikan tadi. Betul kan? Nah, ketika itu mereka tidak melaksanakan seperti apa yang kita sampaikan pada saat kita kawal itu, ya pertama bisa kita kasih
kita kan kasih arahan, udah kasih peringatan. Kalau istilah di apa, di pemeringatan mah itu ada SP1 ya, SP2, SP3, atau kalau di perbankan mah itu ada istilahnya ya backlist 1, 2, 3 sampai 5 ya. Ya, nah gitu. Situ. Nah, kalau sudah kita arahkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih tetap aja tidak ada perubahan. Nah, tugas kita itu melakukan investigasi. Artinya kita bisa, karena kita sebagai mitra ini kan mitra yang ditugaskan oleh BGN untuk mengawal dan memonitor ketika ada penyimpangan baik itu dalam operasional yang sifatnya perdata maupun pidana. Nah, kita itu punya hak, Pak, untuk membuat berita acara pelaporan apa yang kita dapat dari hasil investigasi kepada BGN. Dan dalam hal itu juga kita tidak lepas koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalkan dengan Kapolres tingkat kabupaten, kecamatan dengan Kapolsek, dengan Kejari tingkat kabupaten gitu ya. Kita selalu dengan koordinasi dengan itu dan pelaksanaan pengawalan dan monitoring itu. Nah, jadi kita harus ada, itulah salah satu tugas fungsi kita itu aktif di BDN. Jadi tugas kita apa? Mengawal. Kedua, memonitor. Ketiga, seandainya setelah dikawal, setelah dimonitor, masih tetap aja itu tidak ada perubahan. Misalnya begini contoh. Berdasarkan peraturan yang sekarang nih Pak ya. Jadi dapur-dapur ini yang tidak memenuhi SOP, misalkan bangunannya kan harus 200 meter Pak ya, 20 kali 20. Nah, sementara yang dibangun sekarang ini kan banyak yang kontrak itu segala macam itu ya. Nah, itu kan tidak memenuhi standar. Itu kalau setelah kita kawal, dalam arti Pak ini tidak memenuhi standar, kita sarankan ini untuk diperluas. Perluas bangunannya, kalau tadi cuma 18 kali 18, coba bisa nggak diperluas. Nah, itu pengertian dari kita mengawal. Nah, kalau seandainya itu masih tetap saja, nah itu masuk kepada aturan. Jadi kita harus menjalankan aturan. Nah, paham kan Pak? Jadi apa definisi mengawal dan apa definisi monitoring? Jadi mengawal dan monitoring itu serupa tapi tidak sama. Sedikit bedanya itu. Nah, itu harus kita pahami. Jangan sampai kita salah arah. Karena kalau salah arah kita bisa melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 17. Itu sanksinya pidana, Pak. Kalau ada organisasi atau pelaku atau anggota organisasi apapun bentuknya, apakah itu LSM, ormas atau apapun, melanggar itu ada sanksi pidananya. Jadi ya, kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Nah, itu dalam pengertian mengawal dan memonitor. Sekarang apa manfaatnya? Gitu. Manfaat kita gabung di BDN ini. Ada nggak itu buat keuntungan buat kita? Kan kita itu kan manusia, Pak. Kita tidak munafik, Pak. Melakukan sesuatu itu harus ada hasilnya. Untuk apa kita melakukan sesuatu kalau tidak ada hasilnya? Untuk apa kita gabung di BDN kalau kita nggak dapat apa-apa? Ya, cek bahasa Inggris mah capek-capek gitu. Capek-capek orang yang gabung di BDN dari hasilnya nama kenaon ya. Laras Pak? Kenaon dari hasilnya nama? Tah hasilnya bergabung di BDN itu ada banyak Pak program yang akan nanti kita jalani di BDN. Salah satu sebagiannya kan sudah Pak Ketum sampaikan tadi. Kan nanti ada program apa yang tadi sampai itu?
wakaf, kemudian ada juga kita asuransi, Pak ya. Ada asuransi, ada wakaf, ada majalah gizi. Nah, itu peluang-peluang untuk mendapatkan income buat kita gitu. Nah, untuk bagaimana caranya kita mendapatkan income dari program-program itu, sepertinya kita harus ada waktu Pak, yang khusus untuk itu, Pak ya. Ngerti Pak? Nah, mengingat saya hanya menyambung aja ya, jadi saya singkat aja. Kalau untuk yang lebih panjang lagi, bagaimana itu kita mendapatkan income dari asuransi ya, bagaimana kita ingin mendapatkan income dari majalah gizi, bagaimana kita dapat income dari wakaf, dari pertanian dan lain sebagainya, itu perlu waktu. Nanti kita buat waktu khusus, begitu ya, kita buat ya. Nah, untuk sekedar saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ketum, untuk sementara saya cukupkan. Ya Pak, cukup Pak ya? Saya cukupkan segitu aja Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.